Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal abna'it tullab, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa bil khusus faya ayyuhal asatid al-fudhala al-kurama, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayuhat tullab, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kaifa halukum? Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini terlebih dahulu mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang tiada tara, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang mana pada kesempatan malam hari ini salah satunya kita dipertemukan di ruangan yang istimewa ini insyaallah, fi hadal masjid al-mubarak insyaallah, ya, dalam kondisi sehat wal afiyah. Betul? Betul, ya. Kondisi kita, tubuh kita, badan kita sehat, betul? Betul, alhamdulillah. Meskipun mungkin ada yang sedikit ya sakit, mastuk, apa itu? Pusing, ya. Pusing, kenapa pusing? Maing di fulus misalnya, ya. Karena fulusnya qalil, tinggal sedikit, ya. Atau mungkin ya sedikit flu, zukamun, ya, sedikit flu. Kita diberikan penyakit, ya sedikit saja insyaallah tidak masalah. Kemudian juga selain jasad fisik kita sehat, kita juga diberikan akal yang sehat. Sehat semuanya akalnya, ya. Alhamdulillah, tidak ada yang stres begitu kan, ya. Kemudian yang ketiga juga semoga sehat apanya? Dompetnya. Sehat nggak dompetnya? Ya. Sudah mau habis? Masya Allah. Tapi nggak masalah. Kalau fulusnya habis nanti tinggal bilang sama ayah bunda, tinggal bilang abi umi. Insya Allah nanti tidak dalam waktu lama akan dikirimi. Betul tidak? Ya. Jadi itu yang pertama, tentunya kita bersyukur diberikan sehat, meskipun kadang-kadang sakit sedikit nggak masalah, ya. Karena ada orang yang sehat terus, fisiknya sehat, tidak pernah sakit. Ada nggak? Ada. Mau bukti? Ada orang yang sehat terus, jadi dia itu kalau terkena panas yang terik tidak sakit. Kalau ada hujan, ada badai, dia terkena hujan bahkan tidak pakai baju juga tidak sakit. Kemudian juga makan sembarangan nggak sakit. Makan apa namanya itu namanya nasi busuk juga nggak sakit, tetap sehat. Bahkan tidur sembarangan juga tetap sehat. Tidur di apa namanya samping jembatan, tidur di depan toko-toko tidak sakit. Siapa itu? Orang
Orang gila. Jadi badannya selalu sehat, tetapi mempunyai kekurangan, yaitu akalnya yang tidak sehat. Ya. Jadi kita syukuri semua yang ada pada diri kita. Tetapi ada yang heran juga, ada yang pernah bertanya kepada dokter, "Wahai dokter, kenapa kok bisa kalau orang gila itu kok dia sehat badannya?" Apa jawaban dokter? Jawaban dokter adalah karena dia tidak pernah punya beban pikiran. Loh, terus gimana caranya biar sehat terus? Apakah kita harus menjadi orang gila? Gitu kan? Pertanyaannya, apakah begitu? Tentunya tidak. Tetapi salah satu yang bisa kita ambil adalah dengan senantiasa kita tidak terlalu berpikir yang berat. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan terlalu membebankan diri kita kepada pikiran-pikiran atau permasalahan-permasalahan yang sepele, permasalahan yang kecil. Misalnya kayak tadi, fulusnya sedikit bikin pusing. Makanannya di Mahat nggak enak, bikin pusing. Kemudian dengan teman mungkin ada sedikit gesekan, bikin pusing. Jangan seperti itu. Permasalahan yang kecil tidak usah dibawa ke dalam hati, tidak usah dibawa ke dalam pikiran kita. Jadi biar pikiran kita itu tidak terlalu beban. Itu namanya, istilahnya adalah at-taghaful. Apa? At-taghaful. Apa itu? Yaitu cuek. Ya. Jadi suatu ketika kita memang kadang-kadang harus cuek. Terhadap apa? Terhadap masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang sepele, biar kita tidak terlalu terbebani. Ya kan? Nah, pada intinya orang yang sehat itu memang terpengaruh oleh 3 hal. Yang pertama adalah terpengaruh oleh pola makan. Ya, jadi makannya seperti apa. Yang kedua, terpengaruh oleh pola pikir. Kemudian yang ketiga, terpengaruh oleh kakean pola. Ya. Jadi kalau orang itu kakean pola juga dapat mempengaruhi kesehatan. Apa diulangi? Pola pikir, pola makan, kakean pola. Nah ini ya, maka bagaimana biar kita pikiran itu sehat, jangan terlalu banyak dibebani. Kemudian pola makan juga dijaga. Meskipun di Mahat mungkin kadang suatu ketika makannya itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi sehari makan 3 kali ya sudah, makan apa adanya, ya. Jangan mencela makanan. Kalau misalnya tidak terlalu suka, ya ambilnya secukupnya saja. Daripada nanti mubazir dibuang, ambilnya secukupnya saja. Kemudian yang ketiga tadi, tidak terlalu banyak pola, jangan terlalu banyak membuat keributan dan seterusnya. Ini sudah ada lingkungan sini ya. Oh ya, ini baru mulai ini. Ayyuhatullam a'azanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah beliau. Kemudian pada kesempatan kali ini sayang sekali tidak bisa tampil, tapi tidak masalah ya. Pada beberapa kesempatan yang lalu mungkin kalau antum dulu mungkin 1 tahun yang lalu mungkin ada yang belum masuk, tetapi mungkin juga sebagian besar juga masih di sini. Pernah kami menyampaikan berkaitan dengan perjuangan Palestina. Masih ada yang ingat? Lupa ya? Ya, masih, alhamdulillah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara yang agak sedikit menyinggung hal itu, tetapi lebih fokus berkaitan dengan bagaimana kisah-kisah kedurhakaan Bani Israel di dalam Al-Quran. Ayyuhatullah a'azanillah wa iyyakum ajma'in. Namun sebelumnya berkaitan dengan ta'allum ataupun belajar kita pada malam hari ini,
Sebagai mukadimah, ada sebuah perkataan dari Ahmad bin Sinan. Beliau menjelaskan mengenai majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, yaitu gurunya Imam Ahmad. Beliau mengatakan demikian: karena Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahad wa la yubra fihi qalam wa la yatabassam ahad. Ya. Kalau kita melihat dahulu majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, yaitu gurunya Imam Ahmad, dikatakan ketika dalam majelis ilmu itu maka tidak ada yang berbicara satupun. La yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahad, dan tidak ada yang berdiri ya, usil berdiri begitu ya. Wala yubra fihi qalam, bahkan tidak ada yang meruncingkan pena. Kalau zaman dahulu kan adanya kayak apa namanya? Pensil ya, patlo tahu ya. Nah, itu kan kalau mau diruncingkan kan di apa namanya? Diraut gitu ya. Itu pada saat itu karena keseriusannya dalam menuntut ilmu, maka tidak ada yang berani meraut pensil, bahkan tidak ada yang berani senyum karena seriusnya majelis ilmu. Namun malam hari ini barangkali nanti ada sesuatu yang sedikit apa namanya, ada humor sedikit ya, tidak masalah ya, agar tidak tegang, biar tidak tegang sambil senyum, tidak masalah. Ayatullah ba'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita mengawali nanti sampai secukupnya seberapa kita belajar malam hari ini. Info terakhir, ini tidak terlalu terakhir sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, berkaitan dengan perjuangan Palestina, yaitu di sana ada serangan yang datang dari negara Iran yang menyerang Israel dengan memakai rudal maupun drone. Salah satunya dinamakan rudal Fattah. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi rudal itu dilayangkan apa ya? Ya, dilemparkan gitu ya. Dilemparkan dari Iran, misalnya dari Teheran, dari ibu kota Iran. Kemudian melewati beberapa negara, yaitu kalau tidak salah Irak, kemudian Yordania, kemudian jatuh di negara Israel itu. Kira-kira berapa menit? Adik-adik tahu nggak? Berapa menit kira-kira? Rudal dilepaskan dari Iran menuju ke Israel. Hanya butuh waktu 11 menit. Nah, Masya Allah. Kita bisa membayangkan seperti apa cepatnya rudal tersebut. Namun kadang-kadang di antara orang-orang Islam ini kadang-kadang mereka bertanya-tanya, loh Ustadz, bukannya Iran itu Syiah, lalu kita harus membela siapa ini, gitu kan? Mau bela mana kira-kira? Israel atau Iran? Ya betul ya, kita tentunya membela demi kejayaan Palestina. Tetapi ketika ada serangan seperti itu, kemudian Iran menyerang Israel, ya alhamdulillah, ya kan? Karena tidak usah repot-repot kaum muslimin menyerang Israel, sudah ada Iran, meskipun notabene-nya mereka adalah Syiah, ya. Maka di dalam sebuah perkataan Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, wa idza aradallahu biqaumin syarran sallata ba'dahum ala ba'din. Jika Allah menghendaki keburukan atas suatu kaum, maka kemudian Dia akan menjadikan sebagian mereka saling menindas satu dengan yang lain. Ya, doa kita mudah-mudahan Israel ini diserang Iran terus-menerus dan akhirnya hancur. Ya, amin. Kemudian juga perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma dzalama qaumun qattun illa sallallahu alaihim
zaliman min anfusihim. Tidaklah suatu kaum berbuat zalim, melainkan Allah akan menguasakan atas mereka orang zalim dari kalangan mereka sendiri. Nah, ini adalah beberapa informasi terakhir perkembangan berkaitan dengan perang antara Palestina dengan Israel. Ayatullah ma'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, kita akan lebih mengerucut, lebih menengok sedikit bagaimana sejarah Bani Israel. Jadi di dalam Quran surah As-Saffat, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi ala Ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin." Yang maknanya, dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang salih. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat zalim terhadap dirinya dengan tindakan yang nyata. Jadi anak-anakku, adik-adikku semuanya, bahwa sebenarnya Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub, ya. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau adik-adik ini mungkin di lingkungan keluarga itu kadang-kadang ada pertemuan Bani Marto Pawiro misalnya, ya, keturunan Bani Ahmad, ya, biasanya kan di dalam lingkungan keluarga seperti itu. Mungkin suatu ketika ada pertemuan Bani Adam, waduh, ini bertemu semuanya orang sedunia, ya. Nah, kemudian anak dari Nabi Yakub ini berjumlah 12 orang. Itu yang saleh adalah Nabi Yusuf. Sementara di antara yang lain itu adalah mereka termasuk orang-orang yang zalim, ya. Yang terkenal adalah Yehuda dan Benyamin, yang kemudian pada akhirnya nanti keturunan Bani Israel yang dianggap durhaka atau jahat ini, nah ini akan menjadi orang-orang Yahudi atau orang-orang yang ada di Israel sebagian besar. Dan itu, kejahatan itu sudah terlihat dari dulu. Kapan terlihatnya? Yaitu ketika Nabi Yusuf itu dicintai oleh abahnya, oleh abinya, yaitu Nabi Yakub. Kemudian yang lain itu iri dengki, kemudian berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf, dimasukkan kemana? Ke sumur, ya kan? Nah, itu adalah bagian dari bibit-bibit kejahatan Bani Israel. Dan kemudian Bani Israel itu sebenarnya juga diberikan anugerah yang luar biasa, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Sesungguhnya Bani Israel itu sudah diberikan kelebihan yang luar biasa. Di antaranya mereka itu sebenarnya cerdas luar biasa, tetapi mereka tidak menggunakan kecerdasannya itu. Bahkan mereka itu senantiasa bersikap sombong, ya. Itu yang pertama, bibit-bibit yang ada pada Bani Israel. Yang pertama tadi kedengkian, kemudian yang kedua tidak bersyukur, kemudian berikutnya ketika mulailah
pada masa Nabi Musa. Jadi begini, dulu Mesir itu pernah dipimpin oleh Nabi Yusuf ya. Jadi bahkan saudara-saudaranya yang tadi jahat itu, mereka yang tadinya di Syam, yaitu di daerah Palestina. Siapa tahu negara Syam dulu, sekarang negara mana? Ya Pak? Man? Ya Arif? Pertama mana? Palestina. Kemudian kedua Yordania. Ketiga Lebanon. Keempat Suriah. Ya, dihafalkan. Nanti insya Allah di akhir kalau yang berhasil menjawab ada bonus insya Allah. Ya, diingat-ingat ya. Ya, mana saja tadi negara Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Nah, waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf ini ketika mereka kemudian berpindah ke Mesir ikut dengan Nabi Yusuf, mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa. Tetapi begitu Nabi Yusuf wafat, kemudian digantikan oleh seorang raja yang yang jahat, ya. Nah, maka kemudian keturunannya Bani Israel yang sudah banyak ini ditindas sama raja yang jahat itu. Bahkan dikatakan ketika lahir seorang laki-laki maka akan dibunuh, ya. Seorang laki-laki yang lahir maka akan dibunuh karena ditakutkan kelak ini akan membawa membawa keburukan di negara Mesir. Takut menyaingi Raja Fir'aun, ya kan? Tetapi qadarullah kemudian Nabi Musa ini ketika dihanyutkan, kemudian diselamatkan oleh istri dari Fir'aun itu sendiri, kemudian tumbuh menjadi besar, maka menjadi seorang nabi. Nah, dari sinilah kemudian yang bisa menyelamatkan Bani Israel ini adalah Nabi Musa, ya. Nabi Musa yang bisa menyelamatkan dari cengkraman Raja Fir'aun. Ini kami bacakan satu ayatnya yang berkaitan dengan itu ya. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 49 Allah berfirman, "Wa qala al-mala'u min qaumin Fir'aun atadaru Musa wa qaumuhu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihataka qala sanuqattilu abana'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum qahirun." Kemudian berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, mereka mengatakan, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, di negeri Mesir. Ini yang diajak bicara adalah kepada Fir'aun. Pembesar-pembesar bicara kepada Fir'aun, ya. Kemudian meninggalkanmu serta Tuhan-Tuhanmu. Kemudian Fir'aun menjawab, kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan akan kita biarkan hidup-hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Jadi ini kebalik ya, ketika kemudian suatu ketika nanti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru kebalik, perempuan yang dibunuh karena seakan-akan perempuan ini membawa kehinaan, laki-laki dibiarkan hidup. Tetapi di masa Fir'aun ini yang dibunuh adalah laki-laki karena takut nanti akan mengalahkan Fir'aun. Yang menjadi catatan di sini dikatakan sanuqattilu abana'ahum, kita akan membunuh anak laki-laki mereka. Ini menurut Ustadz Adi Hidayat, ini tidak hanya sekedar membunuh. Membunuh itu bahasa Arabnya apa? Qatala yaqtulu. Benar tidak? Ya kan? Tapi ini pakai tasdid. Sanuqattilu abana'ahum, akan membunuh-bunuh. Ini bisa diartikan akan mencincang-cincang sampai habis. Kejam sekali Fir'aun itu. Ya. Kemudian
suatu ketika maka kaumnya Bani Israel ini dibawa bersama-sama Nabi Musa menyelamatkan, kemudian menyeberangi lautan, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka dikatakan ataupun diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Apa itu? Ketika kami membelah lautan untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, ya. Dan pengikut-pengikutnya tersebut, sedangkan kamu menyaksikan. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Bani Israel ini bersama Nabi Musa diselamatkan, bisa menyeberangi lautan, dengan lautan itu membelah menjadi dua, kemudian lewat, ya kan? Setelah lewat, benar, minum dulu. Jadi ketika Musa bersama kaumnya itu sudah melewati lautan itu, sudah terbelah menjadi dua, kemudian Fir'aun bersama bala tentaranya masuk, kemudian laut itu kembali lagi seperti semula, akhirnya mereka tenggelam. Nah, maka mereka itu melihat keajaiban seperti itu, mereka melihat dari mata kepala mereka sendiri. Dari mata mereka sendiri. Akan tetapi meskipun demikian, mereka belum mau beriman. Nah, ini catatannya ya. Kalau orang sekarang mungkin orang sekarang ini pengen bertanya, apakah benar Anda ini betul-betul utusan, orang yang benar? Kemudian mungkin orang itu akan menunjukkan, saya akan menunjukkan sebuah keajaiban. Nah, biasanya kalau sudah ditunjukkan keajaiban, kemudian orang itu percaya. Tetapi Bani Israel ini tidak. Sudah ditunjukkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, di sini bibit-bibit yang ada pada Bani Israel bahwa mereka itu memang orang-orang yang suka membangkang. Mereka sudah diberikan jalan keluar, sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan pertolongan, tetapi mereka tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur. Nah, kemudian ada lagi peristiwa, yaitu ketika Nabi Musa ini kemudian menerima wahyu selama 40 hari ya di Bukit Tursina. Orang-orang Bani Israel ini mereka malah menyembah apa? Patung sapi emas. Dan katanya patung sapi emas itu bisa berbicara. Nah, ini yang membuat kemudian orang-orang itu semakin mantap mereka menyembah sapi. Padahal dikatakan bersuaranya ini karena apa? Terkena angin. Jadi kalau barang atau patung mungkin ada lubangnya, kemudian terkena angin itu kan bisa bunyi. Nah, ini mengecoh, sehingga di antara Bani Israel ini semakin mantap untuk menyembah sapi. Nah, kemudian setelah Nabi Musa turun dari menerima wahyu, maka Nabi Musa kembali berdakwah, ya, kembali berusaha untuk meluruskan kepada kaumnya. Tetapi kaumnya juga tetap membelot, tidak mau kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian saat itu mereka, keturunan dari Bani Israel ini, diajak oleh Nabi Musa, yuk sekarang kita bersama-sama masuk ke negara Palestina, ke negara Syam.
tapi kemudian mereka juga tetap tidak mau. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Ya qaumid khulul arda muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tardadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan bagi kalian, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Tetapi mereka, Bani Israel ini juga belum mau diajak bareng-bareng, yuk kita masuk ke negara Syam, ya, kita masuk ke sana, kemudian kita akan tinggal di sana. Mereka tidak mau. Kemudian alasannya apa? Nah ini, ya, alasannya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 22 dikatakan, ini karena waktunya semakin cepat ini ya. Berapa menit lagi nih? Ya nanti saya singkat aja ya. Nah kemudian alasan mereka apa? Mereka mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, di negeri Syam itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Namanya adalah kauman jabbarin, orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya, ya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Jadi orang-orang Bani Israel ini pengecut, diajak masuk ke negara Syam, mereka tidak mau. Mereka takut di sana ada orang-orang kaum Jabbarin. Ini dikatakan adalah orang-orang yang bertubuh besar, kekar, bahkan dikatakan seperti raksasa. Nah, mereka takut. Ini kalau kelihatan sebenarnya ada sedikit ilustrasinya ya. Nah, kemudian mereka itu memang sifatnya itu pengecut, tidak mau berusaha, ya, tidak mau berusaha untuk melawan, menaklukkan orang-orang kaum Jabarin yang ada di Syam. Jadi dulu itu Syam itu yang ada di situ itu di pinggiran negeri Syam itu ada kaum Jabarin, orang-orang yang gagah perkasa. Maksud dari Nabi Musa sebenarnya adalah menaklukkan orang-orang tersebut, kemudian mereka tinggal di Syam. Tetapi Bani Israel semuanya tidak mau. Mereka bahkan mengatakan, wahai Musa, engkau saja yang melawan, engkau dengan Tuhanmu yang melawan kaum Jabbarin, ya. Kalau engkau sudah berhasil, nanti kita akan ke sana. Sekarang kita santai-santai dulu di sini, kita mau nongkrong dulu di sini. Kalau orang sekarang mungkin tak ngopi-ngopi sih, gitu kan. Nanti nek wis berhasil, saya tak melu, saya tak ikut. Nah, ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang pengecut, ya kan? Nah, bangsa kuno yang dahulu menempati negeri Syam, bangsa Kan'an, ya. Kan'an ini adalah merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Tapi jangan salah, ya. Mungkin ada yang berkata atau bertanya, Kan'an putra Nabi Nuh. Sementara katanya Kan'an dulu durhaka kemudian tenggelam. Loh, itu maksudnya siapa kok bisa punya keturunan? Nah, ini dituliskan dalam sejarah wallahu a'lam, tapi menunjukkan bahwa Kan'an ini adalah merupakan keturunan kesekian. Jadi bukan anak langsung dari Nabi Nuh, tetapi anak dari Nabi Nuh yang selamat. Kalau tidak salah ini adalah cucunya Nabi Nuh. Ini ada yang namanya Kan'an. Jadi kemudian turun-temurun ini menjadi cikal bakal atau awal dari kaum yang menempati negara Syam atau Palestina, ya. Jadi teringat sebuah kisah ketika, nanti mungkin kami tutup dengan kisah itu saja karena mungkin waktunya. Kisah ketika bagaimana Nabi Nuh itu berjuang untuk
memperjuangkan untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah. Kemudian Nabi Nuh diberi wahyu, diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan adanya banjir atau apa namanya? Air bah, musibah berupa banjir. Maka kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Maka saat itu orang-orang itu heran. Kalau kita berpikir juga heran. Kenapa bisa padang pasir kok ada kapal? Mau buat apa coba? Betul tidak? Jangankan di sana ya, di Temanggung, di Tembara ada kapal besar. Anak nggopo toh, ono kapal barang mau orano pantai kan gitu. Tapi itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Maka kemudian Nabi Nuh tetap membuat kapal meskipun kemudian kaumnya mencemooh. Kemudian diabadikan dalam Quran surah Hud ayat 42 kalau tidak salah. Ayat 42 kalau nggak salah. Mungkin adik-adik, anak-anakku ini juga hafal di situ. Gimana ayatnya? Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Apa itu? Ketika Nabi Nuh bersama umatnya di dalam kapal itu, bahkan ombaknya itu sangat besar, bahkan dikatakan mirip seperti gunung ya, ombaknya sampai tinggi banget. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya. Anaknya ini kondisinya jauh di tempat yang terpencil. Tapi kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya agar anaknya ini selamat. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, ya bunayya irkab ma'ana. Ya, ini kalau bahasa Arabnya tidak dalam Al-Qur'an irkab ma'ana. Tapi kalau kita di dalam bacaan kita memakai tajwid maka irkam ma'ana. Naiklah bersama kita. Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Tapi bagaimana? Kemudian anak Nabi Nuh itu mengatakan, gimana? Putra Nabi Nuh kemudian menjawab dengan jawaban, ya hafal ini Mas Kafi. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Jadi anaknya ini berkata, wahai bapakku, aku akan menyelamatkan diri, akan lari ke puncak gunung biar aku selamat dari banjir ini. Tetapi bagaimana Nabi Nuh kemudian mengatakan engkau tidak mungkin selamat dari perkara ini, hanya Allah yang Maha Penyayang yang bisa menyelamatkanmu. Ya. Tapi kemudian karena putra dari Nabi Nuh ini ingkar, fakana minal mughraqin, maka termasuk orang-orang yang tenggelam. Ayyuhallab a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Barangkali sebenarnya ini masih panjang ya. Kemudian nanti saya singkat sedikit aja. Nanti kisahnya Bani Israel ini akan disesatkan oleh Allah di dalam padang pasir selama kurang lebih 40 tahun ya, dan di situ mereka itu berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Tetapi berkat Nabi Musa mereka tetap diberikan makan. Ada yang namanya manna wasalwa, makanan mirip seperti madu, kemudian ada burung puyuh yang lezat. Pernah makan burung puyuh? Pernah ya, rasanya enak sekali. Apalagi kalau puyuh itu puyuh hutan, rasanya lezat sekali. Itu sudah diberikan makanan yang luar biasa. Mereka tetap protes kepada Nabi Musa. Ya.
Dan kemudian juga nantinya ada sebuah peristiwa, bagian dari mereka itu ada yang terbunuh, ya, ada yang terbunuh. Kemudian Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi, tetapi mereka ini ngeyel juga. Mosok sapi, buat apa sapi Musa? Ya kan? Sapinya yang kayak apa? Mereka ngeyel. Sapinya seperti apa? Umurnya berapa? Ya, kemudian spesifiknya seperti apa dan seterusnya. Nah, singkat kata, akhirnya pun meskipun mereka kemudian mencari itu dengan susah payah, dan akhirnya mereka menemukan sapi yang sesuai dengan permintaan Nabi Musa. Kemudian setelah disembelih, kemudian bagian dari badan sapi ini dipukulkan kepada orang yang tadi terbunuh. Kemudian orang itu hidup sebentar, kemudian dia menjedekkan itu apa? Memberitahu yang membunuh saya adalah ini. Kemudian setelah itu kemudian mati lagi. Nah, dan masih ada cerita-cerita yang lain sebenarnya. Bagaimana menggambarkan Bani Israel ini adalah termasuk dari dulu itu memang mereka selalu ngeyel, durhaka, tidak bersyukur dan seterusnya, ya. Ayyuhatullah ba'azanillah wa iyyakum ajmain. Barangkali nanti pesan terakhir untuk adik-adik semuanya, di antara yang barangkali bisa adik-adik lakukan saat ini adalah kembali kepada perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Adalah yang terpenting adalah dengan mendoakan. Insya Allah dengan doa anak-anak orang-orang yang menuntut ilmu adalah termasuk doa-doa yang dikabulkan. Dan kemudian juga berikutnya serius di dalam belajar, ya. Kalau kita belajar dari kisah tadi, sesungguhnya orang tua itu memberikan fasilitas yang luar biasa. Tadi kisahnya kan Nabi Nuh memberikan fasilitas berupa kapal untuk menyelamatkan kaum dan anaknya. Nah, ini adik-adik ini dikirimkan pesantren, orang tua itu sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Orang tua sudah bekerja dengan giat, adik-adik tinggal masuk, tinggal belajar. Nanti misalkan ada sesuatu kekurangan, tinggal menghubungi orang tua, kemudian dikirim, entah itu fulus, entah itu barang dan seterusnya. Nah, maka itu merupakan sebuah bukti bahwa orang tua itu senantiasa memikirkan anaknya, memikirkan masa depan, masa yang paling depan, ya. Jadi tidak hanya memikirkan masa depan dunia, tetapi memikirkan masa yang paling depan, yaitu apa? Akhirat, ya. Jadi orang tua itu memikirkan masa yang paling depan, yaitu akhirat. Jangan khawatir dengan dunia. Ketika akhirat dipikirkan, ketika akhirat kita dapatkan, dunia insya Allah pasti akan kita mendapatkannya. Itu, ya. Maka salah satu yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini, di antara perilaku atau sifat-sifat Bani Israel yang tertuang di dalam Al-Quran, yang pertama, silakan mungkin kalau mau ditulis, yaitu mereka keras dan suka menentang, ya. Mereka bahkan membunuh para nabi. Ini belum sempat saya ceritakan. Bahkan diceritakan itu mereka itu pernah membunuh, dalam sehari itu membunuh 70 nabi, ya. Tetapi anehnya, pagi mereka membunuh 70 nabi, mereka sore sudah jalan-jalan ke pasar, seakan-akan tidak punya dosa. Inilah salah satu karakter jelek dari Bani Israel. Kemudian yang kedua, mereka kikir dan tamak. Contohnya adalah yang kami ceritakan tadi, ketika mereka diberikan fasilitas, ketika di padang pasir mereka selalu berpikir meminta yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak taat kepada Allah, yaitu dengan salah satunya menyembah sapi emas. Kemudian yang keempat, mereka zalim dan mendengki, ya. Contohnya adalah terhadap
Nabi Yusuf. Kemudian yang kelima, mereka merasa bangga yang berlebihan, tetapi mereka pengecut, mereka tidak mau berjuang, tidak mau mengalahkan kaum Jabbarin. Kemudian yang terakhir, mereka suka bertanya hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau adik-adik ini diperintahkan oleh Ustadz, ya Ahmad, Huna, ta'al, Ahmad sini, tolong panggilkan salah satu santri. Perintahnya itu saja, ya sudah, tinggal panggil. Tetapi kalau Bani Israel tadi kan ngeyel. Mungkin adik-adik ada yang ngeyel begini, santrinya yang mana Ustaz? Aliyah atau Sanawiyah? Nanti Ustaznya bilang Aliyah. Oh ya, Aliyah apa Ustaz? Kelas 1. Nah, nanti sudah kena kelas 1. Yang kelas 1 itu rumahnya mana Ustaz? Jawa Tengah atau Jawa Barat? Nah, nanti bilang Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengahnya mana? Iya kan? Kali Sidalan Kedu. Nah, kali Sidalan Kedunya mana? Temanggung. Wah, nanti tanya sampai detail Temanggungnya mana. Nanti itu justru akan menyulitkan diri kita sendiri. Kalau sudah ada perintah dari Ustadz, kita sudah bisa menangkap, lakukan, ya. Jangan seperti Bani Israel itu kemudian harus sampai sedetail-detailnya. Ayyuhatullah ma'azanillah wa iyyakum ajmain. Masya Allah, ini sudah melebihi sekali. Tetapi ada satu hal lagi terakhir, karena tadi Ustadz sudah janji akan memberikan satu souvenir. Siapa yang bisa menjawab, pertanyaannya sangat mudah. Ya, ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, kaum yang dahulu menempati negeri Syam ketika Bani Israel diajak Nabi Musa untuk memasukinya, untuk menaklukkan mereka, itu namanya kaum apa? Siapa yang bisa? Kaum Jabbarin, Masya Allah. Mas Mukayahi, ayo faslin jalasta. Faslun sani, Masya Allah. Nanti ada satu hadiah ya, tapi tidak usah dilihat isinya, tapi ya sebagai kenang-kenangan ya. Kemudian yang kedua, adalah apa ya? Nah, ini tadi Ustadz menyampaikan, membacakan sebuah ayat, yaitu yang berbunyi ya bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana. Nah, itu ada bacaan ba ketemu dengan mem. Siapa yang tahu bacaan apa itu? Man ya'rif? Sa'u'ti hadiyatan thayyibatan insyaallah. Ya, nah, ada. Kum. Ya, kum. Ya? Masih salah. Anda? Ya. Kurang tepat. Pak, lah. Man. La. Man yasati? La ahad? Ya, hampir benar, tapi saya anggap sudah mendekati paling benar. Idgham mutajanisain. Mas Muga. Rizki. Oh, Masya Allah. Dari mana rumahnya? Bulu. Oh, putranya Pak Rudi. Masya Allah. Ternyata ketahuan dari pecinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, nanti Mas Rizki dengan ya nanti bisa ambil, ada souvenir di belakang. Demikian barangkali pada kesempatan malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena waktunya sangat singkat dan tadi juga di awal ada trouble sehingga kami tidak bisa menyampaikan secara detail dan runtut. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Kahfi Ibnu Ustadz Suwondo.